Halo, selamat datang. Kita semua kan sering bertanya-tanya, gimana sih cara beragama yang paling benar, yang paling otentik? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah perdebatan besar dalam Islam. Sebenarnya, gimana cara terbaik buat ngikutin agama ini? Apakah cukup dengan langsung buka Al-Quran dan Sunnah? Atau jangan-jangan ada jalan lain yang lebih aman? Oke, jadi perjalanan kita ini dimulai dari satu keinginan yang wajar banget, yaitu gimana caranya menjalankan Islam murni. Istilah ini nih yang jadi titik awal dari semua diskusi yang bakal kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita bisa ngikutin Islam murni? Coba deh kita pikirin. Kita kan hidup ribuan tahun setelah zaman Nabi. Terus gimana kita bisa yakin 100% kalau cara kita beragama sekarang ini udah benar dan murni? Pertanyaan inilah yang ternyata jawabannya macam-macam banget. Biasanya, jawaban yang paling sering kita dengar dan kedengarannya paling logis adalah, ya udah kembali aja langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Simple kan? Rasanya kayak kita motong semua jalur yang berbelit-belit dan langsung ke sumber utamanya. Tapi tunggu dulu. Disinilah diskusinya jadi seru. Sumber yang kita bahas hari ini justru menantang jawaban yang kelihatannya simpel tadi. Mereka ngasih pertanyaan balik yang kritis banget. Emangnya cukup gitu aja? Apa kembali langsung ke teks suci tanpa ada panduan sama sekali bisa menjamin pemahaman kita bakal benar? Nah, pertanyaan tadi itu membawa kita ke argumen utama dari sumber kita, yaitu pentingnya bimbingan dari para ahli. Siapa ahlinya? Ya, para ulama. Jalan ini dianggap sebagai jalan yang sudah teruji untuk bisa memahami agama dengan benar. Dan landasan argumennya ini kuat banget loh. Ada hadis yang bilang, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Coba perhatikan kata-katanya, pewaris. Bukan sekedar perantara. Artinya, mereka itu bukan penghalang tapi justru penjaga yang nerusin ilmunya para nabi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kunci dari semua ini adalah sebuah konsep yang namanya sanad. Gampangnya bayangin aja sanad ini kayak silsilah keluarga, tapi buat ilmu. Ini tuh jaminan kalau ilmu yang kita terima hari ini punya rantai guru murid yang jelas, nggak putus, dan bisa dilacak sampai ke sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad. Kata sumber ini, kalau nggak ada sanad, wah bisa-bisa siapa aja ngomong apa aja atas nama agama. Nah, ini dia visualnya. Biar lebih kebayang rantai ilmunya itu ngalir begini. Pertama dari Nabi Muhammad, terus turun ke para sahabat beliau. Dari sahabat, ilmunya diwariskan ke generasi berikutnya, yang kita kenal sebagai tabi'in. Nah, dari tabi'in inilah ilmunya sampai ke para imam besar, yang kemudian menyusun metodenya secara sistematis. Para imam besar yang kita sebut tadi, itulah yang akhirnya ngebangun apa yang kita kenal sekarang sebagai 4 mazhab. Penting banget buat dicatat ya, mazhab ini bukan agama baru. Ini tuh murni metodologi, cara atau sistem yang terstruktur dan sudah teruji buat memahami hukum Islam. Dan ini dia keempat tokoh utamanya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ini bisa dibilang adalah raksasa-raksasa intelektual di masanya. Seluruh hidup mereka didedikasikan buat merapikan dan menyusun cara memahami Al-Quran dan Sunnah secara sistematis. Semuanya berdasarkan ilmu yang mereka warisi lewat sanad tadi. Nah, coba deh perhatikan kutipan dari Imam Syafi'i ini. Keren banget kan? Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Ini nunjukin kerendahan hati intelektual yang luar biasa. Jadi, pendekatan tradisional itu dari sananya udah ngakuin kalau ada kemungkinan salah dan sangat menghargai pendapat lain. Beda banget sama klaim-klaim kebenaran mutlak. Oke, sekarang kita sampai di inti perdebatannya nih. Disinilah terjadi benturan antara dua cara pandang yang beda banget dalam menafsirkan teks-teks agama. Jadi, di satu sisi kita punya jalan mazhab yang terstruktur, punya metode, dan sanadnya jelas. Terus di sisi lain ada pendekatan yang dikritik yang lebih mengandalkan penafsiran langsung oleh individu tanpa merasa perlu terikat sama metodologi ulama-ulama terdahulu. Nah, sumber kita ini bakal ngasih kritiknya nih buat jalan yang kedua. Ini dia beberapa kritik tajam dari sumber kita. Katanya, pendekatan yang menafsirkan langsung ini, walaupun niatnya baik ya, seringkali malah terlalu menyederhanakan masalah. Terus, cenderung gampang banget menuduh amalan orang lain sebagai bid'ah atau sesuatu yang baru dan terlarang dalam agama. Dan yang paling ironis, mereka sering mengklaim mengikuti generasi salaf atau generasi awal, tapi pada saat yang sama justru menolak metode yang dipakai oleh mayoritas ulama dari generasi salaf itu sendiri. Sekarang, ayo kita dalami lagi soal perbedaan pendapat.
Gimana sih cara pandang jalur tradisional soal ini? Apakah kalau ada beda pendapat, itu otomatis artinya salah satunya sesat? Nah, ini prinsip yang penting banget. Ada hadis yang menjelaskan kalau seorang ahli agama yang sungguh-sungguh berusaha mencari jawaban, ini namanya ijtihad, itu bakal dapat 2 pahala kalau jawabannya benar, dan tetap dapat 1 pahala meskipun hasilnya keliru. Keren ya? Ini yang bikin iklim diskusinya jadi sehat dan saling menghargai. Kutipan dari Imam Ahmad bin Hambal ini makin mempertegas poin tadi. Intinya, selama sebuah pendapat itu punya dasar argumen yang sah dari para ulama yang diakui, kita tuh nggak pantas buat langsung ngejudge itu sebagai kesesatan. Inilah prinsip toleransi intelektual dalam tradisi Islam. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sebagai penutup, sumber kita ini ngasih beberapa pertanyaan yang nusuk banget. Pertanyaan-pertanyaan ini intinya mau nunjukin apa sih konsekuensi atau implikasinya kalau kita menolak jalur tradisional. Pertanyaan pertama, dan ini fundamental banget. Kalau Anda menolak semua mazhab tradisional, terus metodologi siapa yang Anda pakai buat memahami Al-Quran dan Sunnah? Apakah Anda pakai metode yang Anda buat sendiri? Pertanyaan kedua, ini soal otoritas. Gini, para ulama besar itu udah beda pendapat soal banyak hal selama ratusan tahun. Terus, siapa yang ngasih otoritas ke seseorang di zaman sekarang buat tiba-tiba datang dan jadi hakim, lalu mutusin kalau salah satu pihak itu sesat dan melakukan bid'ah? Dan pertanyaan pamungkasnya, ini pakai argumen sejarah. Kalau pendekatan yang langsung ke sumber, ini diklaim sebagai yang paling murni dan paling benar, kenapa kok dia baru muncul berabad-abad setelah zaman Nabi? Padahal umat Islam di generasi-generasi awal, yang sering disebut generasi terbaik, justru menurut sumber ini, mereka hidup dan berkembang pesat dengan mengikuti 4 mazhab. Jadi pada akhirnya semua ini kembali ke satu pertanyaan, soal kepercayaan. Kita mau menaruh kepercayaan kita kemana? Apakah pada tradisi ribuan ulama yang ilmunya teruji dan bersambung selama berabad-abad, atau pada kemampuan kita sebagai individu untuk menafsirkan semuanya sendiri? Sumber yang kita bedah hari ini jelas memilih jalan yang pertama. Tapi ini adalah pertanyaan besar yang tentunya setiap pencari kebenaran harus jawab untuk dirinya sendiri.